Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sebab di dalam rahmat-Mu kami terpelihara. Dalam kasih-Mu kami terus nikmati sukacita. Kami rindu untuk terus dibekali, dituntun untuk semakin menjadi pengikut Kristus yang sejati melalui pembentukan firman-Mu. Kami memohon Tuhan berkati melalui Roh Kudus-Mu. Berilah hamba-Mu hikmat untuk dapat menyampaikan firman-Mu menurut kuasa kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membaca bagian Alkitab bagi kita semua. Bacaan kita terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Bacaan Alkitab kita berkata begini. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam anugerah kasih dan rahmat-Nya, kita bersyukur sebab kita boleh menikmati perjumpaan bersama dengan Tuhan, tapi juga dibekali dalam banyak hal berkaitan dengan peran tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita senang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, atau sebutan lain dengan Kristen. Tapi kita terkadang tidak memahami sebuah identitas, sekaligus juga apa itu Kristen. Kita tahu bahwa Kristen itu adalah salah satu agama terbesar di dunia. Kekristenan lahir di Antiokhia menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26b. Yang berkata, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen atau Kristiani atau Kristus, pengikut Kristus, juga diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya Kristian ya. Jadi Kristen, Kristian, pengikut Kristus adalah sebuah kata yang sama. Ada yang menjadi Kristen yang oleh karena keluarganya Kristen.
mulai dari oma opanya sampai kepada ayah dan ibunya Kristen. Tapi juga ada yang menjadi Kristen oleh karena istrinya atau suaminya Kristen lalu dia menjadi Kristen. Atau juga ada yang menjadi Kristen oleh karena mengikuti pasangannya, pacarnya kayaknya gitu ya. Atau juga ada yang menjadi Kristen oleh karena ada dalam satu komunitas. Karena beliau atau karena saya cuman seorang diri saja, maka saya jadi Kristen. Tapi apakah kekristenan yang dimaksudkan itu adalah kekristenan yang mampu bertahan di dalam sebuah keadaan? Dari bacaan Alkitab yang kita baca di kesempatan ini, kita akan belajar tentang menjadi Kristen atau pengikut Kristus yang sejati, yang tidak hanya sebatas slogan dan tertera pada KTP saja. Sebab ternyata ketika menghadapi banyak pergumulan, penderitaan yang seakan-akan tak habis-habisnya, maka yang kita lakukan adalah mengeluh, menyalahkan Tuhan, lebih tragis lagi mengakhiri hidup dengan melakukan cara-cara yang tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah menjadi pengikut Kristus yang sejati? Bagaimanakah kita akan terus menyebut diri sebagai pengikut Kristus yang sejati? Ada 3 hal prinsip yang akan kita bahas saat ini. Pertama, pengikut Kristus yang sejati adalah memiliki motivasi yang benar. Motivasi atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Jikalau kita memahami secara pengertian secara harafiah tentang motivasi atau dorongan. Dan ketika kita lihat tadi dari kamus bahasa Indonesia, artinya bahwa yang menjadi seorang pengikut Kristus itu yang sejati adalah ketika dia memiliki motivasi dorongan yang terlahir dari sebuah pengakuannya kepada Tuhan. Tapi juga ada sebuah kesadaran menjadi pengikut Kristus adalah ketika dia mau bertanya di dalam hatinya, apa keuntungannya menjadi pengikut Kristus? Dan berdampak apa dalam kehidupannya? Ayat 18-20 memberi informasi bagi kita. Banyak orang berbondong-bondong mengelilingi Yesus dan ingin mengikut Yesus. Salah satunya adalah ahli Taurat. Yang kita lihat, yang kita kenal dari bacaan Alkitab ini, yang menawarkan diri menjadi pengikutnya. Ternyata kehadiran dan pelayanan Yesus banyak direspon oleh semua pihak, termasuk ahli Taurat yang notabene-nya adalah penentang serta tidak menerima kehadiran Mesias itu. Sebelum Yesus menerima dia dan semua orang menjadi pengikutnya, Yesus melihat motivasi mereka. Apakah mereka mengikuti Yesus hanya karena Yesus dapat menyembuhkan? Hanya karena Yesus itu hebat daripada ahli Taurat dan mengakui status Yesus sebagai Allah dan tanpa mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup? Ternyata kita mendapatkan informasi yang jelas di pasal 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.
Ternyata dalam informasi ini bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Banyak orang-orang yang tergerak untuk terus menjadi pengikutnya. Hanya karena ada motivasi yang terselubung. Ada motivasi yang tidak murni. Mereka hanya takjub dengan berbagai pengajaran Yesus. Mereka hanya takjub dengan segala apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, demonstrasi kuasa yang datangnya dari Allah melalui Yesus yang adalah Allah sendiri, tidak seperti dengan ahli-ahli Taurat mereka. Kita melihat dari bacaan-bacaan ini, Yesus dapat menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum di konteks-konteks sebelumnya. Tapi juga Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Saudara-saudara, sebetulnya Yesus mau menguji motivasi mereka. Apakah mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Mengakui Dia adalah Allah? Atau apakah hanya karena mereka tertarik dengan pelayanan Yesus dan hanya menginginkan mujizat lalu mengikutinya? Yesus memberi penegasan di pasal 8 ayat 20. Yesus berkata kepada ahli Taurat yang menawarkan tadi, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya jika mau mengikut Yesus, siap sedia menerima segala keadaan hidup, artinya siap berkorban. Kepada yang ingin mengikutinya, dengan tegas Yesus memintanya memperhitungkan konsekuensi menderita bersama dengan Dia. Saudara-saudara, ada seorang muda yang berjumpa dengan Yesus. Dalam pasal 19, dia berkata kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan ada kuasa-kuasa yang hebat dari beberapa pendeta, orang-orang katanya yang dipakai oleh Tuhan, tidak salah ya, dari berbagai kalangan-kalangan mereka berdatangan untuk meminta sebuah petunjuk sekaligus meminta pemulihan dari sosok ini. Terkadang sadar atau tidak sadar kita lebih banyak mencari mujizat. Motivasi kita adalah mencari mujizat, bukan mengakui Yesus. Bukan percaya secara benar kepada Yesus. Jangan kira mengikut Yesus hanya menikmati kesenangan saja, tetapi tidak mau menderita bersama dengan Dia. Saudara-saudara, mari luruskan motivasi kita untuk mengikutinya sehingga kita layak di hadapannya. Hati-hati, jangan sampai orientasi dan motivasi berpikir kita ikut Yesus hanya karena materi belaka.
mengejar mujizat tetapi tidak dengan motivasi yang jelas, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi lalu rela menderita. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69, banyak murid-murid meninggalkannya. Kita bisa temukan di situ sesudah mendengar semuanya itu, artinya perkataan-perkataan Yesus. Banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu tidak ada yang percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang percaya, tidak percaya, dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, periksa motivasi kita. Menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Tidak seperti dengan sebuah kata-kata, kalimat-kalimat yang hanya menyenangkan, jadi sorga telinga saja. Tapi menjadi pengikut Kristus, motivasinya adalah siap untuk menderita. Pikulah salibmu serta pikul salib. Ikutlah aku dengan motivasi menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian-bagian Alkitab ini, kita akan melihat poin yang kedua yang tidak kalah menariknya adalah pengikut Kristus yang sejati memiliki prioritas yang benar. Kalau pertama motivasi yang benar, yang kedua prioritas yang benar. Prioritas atau yang didahulukan atau yang diutamakan, artinya seorang pengikut Kristus yang sejati harus mengutamakan Tuhan di atas kepentingannya sendiri. Ayat 21 adalah seorang murid berkata kepada Yesus, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Orang yang sudah menjadi murid ini diminta oleh Yesus untuk mengikutinya. Tetapi karena baru saja mendengar kematian ayahnya, dia memohon penundaan. Tetapi yang dilihat Yesus adalah bukan masalah kematian ayahnya, tetapi masalah keraguannya untuk mengikut Yesus. Maka Yesus mengatakan, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Sebuah kata kalimat yang mau menegaskan tentang di balik prioritas ada juga yang prioritas. Yesus mau menegaskan tentang bagaimana mereka mengikutinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam Matius pasal 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak kepadaku. Dalam pandangan kita pernyataan Yesus pasti sangat keras. Dan seolah-olah Yesus tidak punya hati dengan melarang muridnya untuk bertemu ayah ibunya dan anak-anaknya. Tapi yang Yesus maksudkan adalah sikap mendahulukannya di atas urusan lain.
Kepada orang-orang yang ingin mengikuti Dia, Yesus dengan sabar dan kasih menegur mereka dan membentuk komitmen mereka. Ia ingin agar para pengikutnya mengutamakan Dia dan mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya pelayanan dengan segala pilihan tidaklah mudah, tapi kita harus bijaksana untuk menentukannya. Mau ada di dalam pelayanan total kepada Allah atau pelayanan yang hanya setengah-setengah. Sebuah keadaan di mana kita harus belajar bahwa sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus ada dalam keutamaan kepada Tuhan. Seperti dalam Kejadian, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dua hal yang bisa kita temukan, hak dan kewajiban. Kita diberi hidup, nafas, kekuatan, kemampuan, kesehatan, berkat-berkat materi dan banyak hal lain. Lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengutamakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap tindakan dan sikap kita setiap hari. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan ban leseref atau cadangan saja. Utamakan Dia, maka kita akan diberkatinya. Apa yang tidak kita minta pun akan disediakannya jikalau Dia yang menjadi keutamaan kita. Ini bukan berkaitan dengan materi ya, tapi ini akan berkaitan dengan sebuah berkat demi berkat yang lain. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya agar dalam mengikuti Dia dan melayaninya, para murid-murid harus rela meninggalkan rumah, keluarga, dan pekerjaannya. Bukan sebuah perintah yang tanpa alasan, tetapi hal ini memberi sebuah penegasan bahwa Kristus, mengikut Kristus, harus rela berkorban. Pengikut Kristus harus ada prioritas, ada hal yang utama. Pengikut Kristus artinya harus mengutamakan Tuhan di atas kepentingannya sendiri. Ada percakapan antara Petrus dan Yesus mengenai hal ini. Petrus berkata di ayat 28, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Dengan kata lain, Petrus hendak berkata, apakah keuntungan dan upah yang kami terima dalam mengikut Engkau, sedangkan kami telah meninggalkan segalanya demi Engkau? Yesus menjawab kepada Petrus dalam ayatnya yang ke-29 sampai 30 dengan berkata, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya dan bapaknya, anaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Ternyata upah dari mengikut Yesus adalah hidup yang kekal. Keuntungan kita yang dapat adalah kekayaan, bukan kekayaan dunia ini, tetapi keselamatan. Karena itu saudara-saudara, mari mengerjakan tugas kita sebagai pengikut Kristus dalam pekerjaan di ladang Tuhan ini, baik sebagai majelis, gembala, pendeta, penatua, diaken, jemaat dengan penuh tanggung jawab dan penuh maksimal. Kita punya prioritas, yaitu Tuhan. Poin yang ketiga maksud saya adalah pengikut Kristus yang sejati memiliki penyerahan diri secara benar. Setelah Yesus melihat motivasi dan prioritas muridnya, yang ketiga Yesus melihat seberapa besar mereka menyerahkan diri kepada Tuhan ketika diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup itu. Ayat 23-27 menceritakan tantangan tersebut. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus lebih memilih pergi melalui jalan air, walaupun tidak sulit baginya untuk pergi melalui jalan darat. Ia memilih menyeberang danau supaya ia menunjukkan bahwa ia adalah Allah atas laut. Seperti juga ia adalah Allah atas daratan. Dan untuk memperlihatkan bahwa baginya lah kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dan inilah buktinya ketika mereka diperhadapkan dengan ambukan angin dan gelombang, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Dalam hal ini benarlah apa yang dikatakan Yesus, bahwa pengikutnya bukan hanya memiliki motivasi dan prioritas yang benar, tetapi setiap orang mau mengikutinya harus tahu bahwa mereka akan menjumpai berbagai kesulitan. Yesus menegur murid-muridnya sebab mereka kurang percaya dan takut menghadapi kenyataan yang ada. Murid-murid Yesus cenderung merasa gelisah akibat ketakutan ketika sedang menghadapi badai. Mereka sering menyiksa diri dengan pikiran-pikiran hal-hal buruk sedang menimpa mereka, dan mereka semakin tertekan lagi dengan pikiran bahwa keadaannya akan menjadi semakin buruk. Yesus menginginkan para murid-muridnya punya penyerahan diri secara total kepadanya, sehingga ketika menghadapi badai dan gelombang hidup, mereka tidak akan takut dan bimbang, tetapi percaya bahwa tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudara, sering kita menghadapi badai kehidupan, maka kita merasa takut. Mengapa? Karena disebabkan oleh lemahnya iman kita. Kita merasa bahwa sudah tidak ada lagi harapan di balik persoalan kita. Mungkin sekarang kita lagi menghadapi pergumulan keluarga, sakit, persoalan-persoalan yang lain. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus memiliki penyerahan diri secara benar kepadanya, Sang Pemilik hidup, tapi juga Sang Penguasa alam semesta, penguasa segala bentuk sakit penyakit. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kristus dengan memerintah alam dengan keganasannya menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang hebat, penuh kuasa dan pembebas atas setiap masalah pergumulan kita. Sebuah pujian dalam Kidung Jemaat nomor 375 berbunyi atau syairnya seperti ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kualitas iman, kitalah yang menentukan seberapa jauh kita dapat bertahan dari pergumulan, persoalan, dan penderitaan. Menjadi Kristen tidak pernah dijanjikan bebas dari pergumulan dan persoalan, tetapi selalu diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan, tantangan. Terkadang kalau tidak kuat, hal ini membuat kita putus asa dan kehilangan harapan. Belajar bergantung kepada Tuhan, itu kata kuncinya. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan, itulah maksudnya. Perenungan firman Tuhan ini memberikan dorongan dan kekuatan iman bagi kita sebagai orang-orang percaya, agar mulai dari awal dan akhir hidup kita jangan pernah takut sendirian. Sebab kasih-Nya, penyertaannya
dari Tuhan terus menjadi bagian kita. Seperti bunyi firman Tuhan, kuatkanlah kepada Yosua ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Pekerjaan yang kita kerjakan dengan maksimal pasti hasilnya baik. Sebaliknya pekerjaan yang kita kerjakan yang tidak maksimal pasti hasilnya buruk dan berantakan. Ada berbagai tanggung jawab demi tanggung jawab pelayanan yang harus kita kerjakan dan lakukan. Sebagai pengikut Kristus, mari saya ajak bagi kita untuk terus memiliki motivasi yang benar. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Utamakan Dia di atas kepentingan kita. Dan teruslah berserah. Menyerahkan hidup sepenuhnya dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Biarlah perenungan kita saat ini membekali kita untuk semakin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin.